Meskipun Wafer berteriak keras agar kuda itu berhenti, teriakannya sama sekali tidak berpengaruh. Alexander mengendalikan Bucephalus yang diselimuti kilatan petir dan melesat ribuan meter hanya dalam sekejap, dengan kecepatan menanjak yang mengerikan. Jika bukan karena mempertimbangkan bahwa tubuh Wafer tidak akan mampu menahan percepatan yang lebih tinggi, kecepatan menanjaknya bahkan bisa jauh lebih ekstrim. Bahkan seorang pilot profesional pun tidak akan sanggup menahan gaya percepatan seperti itu dan kemungkinan besar akan langsung pingsan. Lintasan pendakian yang hampir vertikal membuat bokong Wafer sempat terangkat dari punggung kuda. Wafer hampir yakin dirinya akan terjatuh, tetapi Alexander dengan cepat menariknya kembali. Jika mereka benar-benar jatuh dari ketinggian itu, Wafer mungkin sudah berubah menjadi sesuatu yang bisa disebut Wafer pancake. Alexander dengan santai menempatkan Wafer di belakangnya, menarik kendali, lalu kembali melesat ke kejauhan. Ia memperingatkan Wafer untuk berpegangan erat karena ia akan mempercepat laju kuda. Wafer berteriak ketakutan, memohon agar diturunkan karena kecepatannya terlalu tinggi dan ia merasa akan mati. Melihat lampu-lampu kecil di permukaan tanah yang tampak semakin jauh, rasa takutnya memuncak. Ia memeluk Alexander sekuat tenaga agar tidak terjatuh. Pengalaman hampir terlepas dari punggung kuda tadi membuat jantungnya hampir berhenti. Alexander, sambil tetap melaju dengan kecepatan tinggi, justru tampak santai. Ia melonggarkan kendali dan menoleh ke bawah ke arah kiri, mencari tanda-tanda pertempuran servant lain, namun tidak menemukan apapun. Hal itu membuatnya sedikit kecewa. Dalam pandangannya, perang cawan suci seharusnya merupakan pertempuran langsung dengan senjata, layaknya arena olahraga yang penuh konfrontasi. Mendengar itu, Wafer langsung membantah dengan keras, menegaskan bahwa ini memang perang cawan suci, tetapi tidak semua orang bodoh seperti Alexander yang langsung keluar untuk menantang siapa saja. Wafer menjelaskan bahwa perang cawan suci adalah pertempuran yang berlangsung dalam bayang-bayang, dan jika sampai diketahui orang biasa, masalah besar akan muncul. Saat berbicara, ia tiba-tiba menyadari gerakan Alexander yang sangat berbahaya dan berteriak agar ia mengemudi dengan benar, karena jatuh berarti mati. Alexander dengan percaya diri menyatakan bahwa kemampuan menunggang kudanya berada di peringkat A+. Mengemudi dengan satu tangan bukanlah masalah, bahkan jika mengendarai terbalik atau menghadap arah berlawanan, ia tetap bisa mengendalikan tunggangannya dengan sempurna. Setelah itu, ia bahkan melepaskan kendali dan bersiap untuk berdiri, berniat mendemonstrasikan kemampuannya. Melihat tindakan tersebut, Wafer langsung panik total. Air mata mengalir di wajahnya, dan ia merasa hampir tidak bisa menahan diri. Ia teringat bagaimana sebelumnya ia mengira servant yang dipanggilnya, sosok penakluk besar yang membangun kekaisaran luas dalam waktu singkat, pasti sosok yang tenang dan dapat diandalkan. Namun setelah hanya 1 hari bersama Alexander, Wafer sepenuhnya yakin bahwa servantnya hanyalah seorang bocah nakal yang luar biasa usil. Selain perbedaan tinggi badan, Wafer sama sekali tidak melihat kesan seorang raja penakluk dalam diri Alexander. Alexander akhirnya berkata bahwa ia akan mendemonstrasikan kemampuannya setelah turun. Namun tepat saat itu, ia tiba-tiba merasakan reaksi kuat dari servant lain. Ia langsung bersemangat, menyadari bahwa reaksi tersebut kemungkinan besar ditujukan padanya. Ia dengan penuh antusias menyatakan bahwa ia sudah mengatakan sebelumnya, ini adalah perang, dan ada seseorang yang menantang mereka. Karena telah diundang, tidak ada alasan untuk menolak. Wafer menegaskan bahwa pihak tersebut bukan menantang, melainkan hanya menanggapi tindakan Alexander. Namun Alexander sama sekali tidak peduli. Ia langsung menarik kendali, membuat Bucephalus berbalik arah dan melesat menuju lokasi servant lawan. Selama laju tersebut, kecepatan Bucephalus semakin meningkat, dan kilatan petir yang menyelimuti tubuhnya bertambah banyak,
membentuk lapisan seperti sirah petir. Jika sebelumnya Bucephalus di langit malam tampak seperti kelelawar yang tersembunyi, kini ia berubah menjadi meteor yang melesat. Bagi pejalan kaki biasa, cahaya itu tidak terlalu mencolok karena tertutup lampu jalan, tetapi bagi para peserta perang cawan suci lainnya, keberadaan itu seterang matahari di siang hari. Jika ada servant kelas archer yang mengabaikan kehormatan dan melancarkan serangan mendadak saat itu, kemungkinan besar Wafer dan Alexander akan langsung terkena serangan mematikan. Namun, tidak ada satupun servant yang menyerang mereka sepanjang perjalanan. Dengan mobilitas luar biasa dari kelas Reader, hanya dalam waktu sekitar 10 detik, Alexander hampir mencapai lokasi reaksi servant lawan, menunggangi Bucephalus dengan kecepatan tinggi. Di depan gerbang Akademi Homurahara, servant musuh telah berdiri di area kosong, dengan sabar menunggu kedatangan Alexander. Alexander melihat sosok itu dengan jelas, seorang wanita yang mengenakan sirah berwarna merah tua. Ia memberitahu Wafer bahwa mereka akan mendarat. Disertai suara gemuruh seperti guntur, Alexander mendaratkan Bucephalus dengan mulus di area terbuka di depan gerbang sekolah. Dampak pendaratan memecahkan tanah dan menimbulkan awan debu besar. Bahkan papan nama gerbang sekolah yang berada puluhan meter jauhnya roboh akibat getaran hebat. Jika seseorang yang tidak mengetahui apa-apa menyaksikan kejadian itu, mereka mungkin akan mengira ada siswa yang tidak ingin masuk sekolah dan mengebom gerbangnya di malam hari. Servant wanita berbaju merah itu mengangkat kepala dan mulai berbicara dengan nada angkuh, menyebut pendaratan tersebut sebagai upacara pembukaan yang berani, sambil menyatakan bahwa keberanian itu tidak akan bertahan lama. Namun sebelum debu sepenuhnya menghilang, kata-katanya tiba-tiba terhenti ketika ia melihat wajah bocah di atas kuda. Dengan suara tercekat, ia hanya mampu berkata bahwa ia mengenali sosok di hadapannya. Wafer yang merasa kepalanya hampir terguncang akibat perjalanan barusan, terpaksa bersandar di bahu Alexander seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. Ia dengan nada gemetar meminta Alexander mengendarai kudanya dengan lebih stabil. Alexander hanya tertawa ringan dan berjanji bahwa lain kali ia akan lebih berhati-hati. Mendengar kata, lain kali, Wafer hampir memutar mata dan jatuh dari punggung kuda. Baginya, fakta bahwa masih ada, lain kali, saja sudah cukup mengerikan. Saat perasaan mual hampir membuatnya muntah, perhatian Wafer tiba-tiba tertarik pada servant lawan di hadapan mereka. Ia menyadari bahwa servant tersebut tampak mengenakan pakaian yang persis sama dengan pakaian servant miliknya sendiri. Hal itu membuat Wafer semakin ingin mengeluh. Sejak awal, ia sudah merasa nasibnya aneh. Pertama, ia memanggil seorang pria aneh bergaya Inggris Prancis yang merokok cerutu, mengenakan setelan jas, dan mengaku sebagai Zhuge-Liang. Kini, ia justru bertemu servant lain yang berpakaian sama persis dengan servantnya yang lain. Tanpa sadar, Wafer mulai curiga bahwa para servant dalam perang cawan suci ini mungkin dibagikan seragam saat dipanggil. Dalam pikirannya muncul gambaran absurd, pria dewasa mengenakan setelan jas, sementara wanita dan bocah laki-laki mengenakan rok Yunani kuno yang sama. Walaupun ia tahu itu mustahil, situasi yang ia hadapi membuat pikiran itu terasa masuk akal. Ia semakin menyesali keputusannya menerima tugas mengantar paket untuk guru wali kelasnya, yang akhirnya membawanya ke Fuyuki dan terseret ke dalam perang cawan suci. Ia teringat bahwa ia bahkan meminjam uang dari teman-teman sekelasnya demi bisa pergi ke Jepang. Memikirkannya saja membuat perasaannya semakin terpuruk. Sementara itu, servant wanita berbaju merah di hadapan mereka, yang sedang menunggang kuda dengan sikap santai, tiba-tiba terdiam. Pada awalnya ia tidak terlalu yakin, tetapi kini ia benar-benar merasakan aura yang sangat familiar dari servant di depannya. Sebenarnya, ia tidak perlu merasakan apapun. Hanya dengan melihat Alexander mengenakan pakaian yang sama dengannya dan menunggang Bucephalus,
kuda legendaris milik Alexander, ia sudah bisa memastikan identitas orang tersebut. Tidak diragukan lagi, sosok yang mendarat di hadapannya sambil menunggang Bucephalus adalah rajanya sendiri, Alexander Agung. Nama asli servant wanita itu adalah Hephaestion, orang yang paling dekat dan paling memahami Alexander. Tidak ada seorang pun yang mengenal Alexander lebih baik darinya. Jika ada, maka baginya lebih baik mati saja. Walaupun demikian, meski terasa agak tidak sopan, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bahwa Alexander dalam wujud sekarang, yang masih muda, terlihat, anehnya menggemaskan. Alexander, setelah menenangkan Wafer yang terus mengomel, akhirnya menoleh ke arah Hephaestion ketika mendengar ucapannya yang terkejut. Ia bertanya apakah tadi ia sedang menanyakan namanya. Dengan penuh percaya diri, Alexander menarik pedangnya dan mulai memperkenalkan diri dengan lantang sebagai putra Zeus, Alexander. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan pernyataannya, Wafer langsung bereaksi. Ia melompat berdiri dan menutup mulut Alexander dengan kedua tangannya, memarahinya karena berani mengungkapkan nama asli di tengah pertempuran. Alexander dengan mudah melepaskan tangan Wafer dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Baginya, mengumumkan nama sejati dalam peperangan adalah hal yang terhormat. Ia merasa tuannya terlalu penakut. Wafer membalas dengan kesal, menanyakan apakah Alexander mengira dirinya seorang samurai dari era Sengoku Jepang yang perlu memperkenalkan diri sebelum bertarung. Sambil berkata demikian, Wafer menutup wajahnya dengan putus asa. Pada titik ini, ia merasa benar-benar dibuat gila oleh para servantnya sendiri. Alexander tiba-tiba ingin keluar dan bertarung. Sugel yang menipu Alexander dengan mengatakan bahwa Wafer juga ingin ikut, lalu melemparkannya keluar jendela. Semua itu sudah cukup gila, tetapi kini, di tengah pertempuran sungguhan, Alexander justru ingin membocorkan identitasnya. Alexander akhirnya menyimpulkan bahwa karena tuannya tidak senang identitas aslinya diungkap, maka mereka hanya bisa bertarung tanpa saling mengetahui nama sejati masing-masing. Dengan sedikit rasa penyesalan, ia melompat turun dari punggung Bucephalus dan mendarat mantap sekitar 10 meter di depan Hephaestion. Ia menggenggam pedangnya dengan tangan kanan dan mengambil posisi bertarung. Ia juga mengomentari pakaian Hephaestion yang hampir sama dengannya, menduga bahwa ia mungkin juga seorang pahlawan Yunani. Hephaestion menjawab singkat bahwa dugaan itu tidak sepenuhnya salah, lalu kembali bersiap untuk bertarung. Namun kali ini, ekspresinya tampak ragu. Ia mempertanyakan apakah pantas baginya untuk mengangkat senjata melawan rajanya sendiri. Hal itu terasa sangat tidak hormat. Ia tahu bahwa tuannya saat ini akan memaksanya bertarung jika ia menolak, bahkan mungkin dengan menggunakan command spell. Tuannya adalah orang bodoh yang mengusulkan strategi konyol, melepaskan permusuhan ke segala arah untuk memancing dan memusnahkan musuh. Strategi itu saja sudah cukup membuat kepala Hephaestion sakit. Namun, orang yang berdiri di hadapannya sekarang adalah mantan tuannya, sosok yang paling ia hormati. Ia benar-benar tidak ingin bertarung melawannya. Di sisi lain, Bai Song sedang mengalami situasi yang sama sekali berbeda. Ia terkejut merasakan kecepatan luar biasa saat dibawa Tom. Ia mulai mempertanyakan apakah tubuhnya sendiri memiliki berat atau tidak, karena ia terasa seperti sedang melayang. Saat melihat ke bawah, Bai Song akhirnya menyadari bahwa Tom entah sejak kapan telah mengenakan sepatu roda. Bukan sepatu roda biasa, melainkan sepatu roda dengan pendorong roket di bagian belakangnya. Hal yang paling tidak masuk akal adalah pendorong roket itu tidak memiliki tempat penyimpanan energi yang terlihat. Energinya seolah-olah muncul begitu saja, jelas melanggar hukum kekekalan massa. Dalam kondisi itu, Tom dengan mudah membawa Bai Song melaju kencang di jalan pegunungan menuju Akademi Homurahara. Jika perkiraan Bai Song tidak salah,
kecepatan mereka saat ini setidaknya mencapai 60 mil per jam. Bahkan saat melewati tikungan, Tom sama sekali tidak mengurangi kecepatan. Ia terus melaju penuh, seolah-olah inersia tidak berlaku baginya. Merasakan sensasi melesat melewati 18 tikungan di jalan gunung dengan kecepatan seperti itu, kaki Bai Song hampir kehilangan tenaga. Dengan suara gemetar, ia hanya mampu mengungkapkan betapa cepatnya kendaraan yang sedang ia tumpangi. Perang Cawan Suci secara resmi dimulai ketika Rider secara terbuka mendeklarasikan tantangan terhadap seluruh kota Fuyuki. Informasi ini disampaikan oleh Kiritsugu kepada Tokiomi melalui jalur komunikasi khusus. Kiritsugu melaporkan bahwa pasangan Master Servant tersebut tampak ceroboh dan bertindak terlalu cepat, seolah terlalu percaya diri dengan kekuatan servant mereka. Tokiomi, yang duduk di ruang kerjanya di dalam mansion keluarga Tosaka, menilai bahwa Master Rider kemungkinan hanyalah peserta pengisi jumlah dalam Perang Cawan Suci. Menurutnya, tindakan gegabah seperti itu tidak layak mendapat perhatian khusus. Ia memerintahkan Kiritsugu untuk fokus mengumpulkan informasi dan mempertahankan keunggulan intelijen. Tokiomi kemudian menanyakan detail tentang servant yang menerima tantangan Rider. Kiritsugu menjelaskan bahwa kelas servant tersebut masih belum dapat dipastikan, tetapi penampilannya sangat mirip dengan Rider, seolah berasal dari legenda yang sama. Assassin yang mengamati situasi menyatakan bahwa kedua servant tampak berbincang, tetapi isi percakapan tidak terdengar jelas. Jawaban tersebut membuat Tokiomi tidak puas. Sebagai pengamat medan perang, assassin seharusnya mampu mendengar percakapan target. Ia menduga adanya pengaruh sihir atau Nobel Phantasm. Namun Kiritsugu menolak dugaan itu dan menjelaskan bahwa assassin memang memiliki pendengaran yang buruk, hingga suara di kejauhan terdengar seperti dengungan nyamuk. Tokiomi menyarankan agar assassin mendekat, tetapi Kiritsugu menjelaskan bahwa hal itu mustahil. Kemampuan presence concealment assassin hanya efektif saat ia berdiam diri, dan itu pun sering terganggu oleh efek skill, Frail Constitution, yang membuatnya batuk darah. Meski ada alat penunjang kehidupan, suara dari alat tersebut akan mudah terdeteksi jika assassin mendekat. Penjelasan itu membuat Tokiomi semakin ragu, bahkan mempertanyakan apakah servant yang dipanggil Kiritsugu benar-benar assassin. Meski ia berusaha mempertahankan sikap elegan di hadapan Saber, di dalam hatinya ia penuh keluhan. Ia mengingat bahwa awalnya ia cukup senang karena assassin yang dipanggil bukan Hasan, melainkan heroic spirit asal Jepang, yang seharusnya memberi keuntungan medan. Namun situasi yang terus terasa janggal membuatnya meragukan keputusannya sendiri, apalagi setelah kegagalannya memanggil Gilgamesh meski telah menyiapkan relik suci yang tepat dan justru mendapatkan Artoria. Percakapan mereka terputus ketika Kiritsugu melaporkan bahwa assassin mendeteksi target baru yang memasuki medan perang dengan kecepatan tinggi. Tokiomi segera memusatkan perhatian, menduga itu adalah Lancer atau Berserker. Namun Kiritsugu, setelah ragu sejenak, melaporkan bahwa target tersebut adalah seekor kucing abu-abu kebiruan yang berlari dengan dua kaki. Di gerbang Akademi Homurahara, Hephaestion dan Alexander telah berada dalam situasi saling berhadapan. Hephaestion berada dalam konflik batin, enggan mengangkat senjata melawan mantan rajanya, tetapi terdesak oleh tantangan Alexander dan perintah dari masternya. Alexander sendiri dipenuhi semangat tempur dan jelas berniat memulai pertempuran. Ketika Alexander bergerak lebih dulu dan Hephaestion akhirnya mengangkat pedangnya, suara seperti dorongan mesin jet terdengar dari kejauhan. Keduanya refleks menghentikan gerakan dan menoleh ke arah suara tersebut. Di sisi lain, Bai Song berteriak agar kecepatan dikurangi karena mereka melaju terlalu cepat. Mereka telah mencapai ujung jalan menanjak. Tom memberi isyarat tenang kepada Bai Song, seolah menyatakan bahwa semuanya masih dalam kendali. Namun ketika Tom mencoba memperlambat laju, ia justru menyadari bahwa kecepatan mereka semakin bertambah.
Tom panik dan mencoba menggunakan rem tangan sambil memegang Bai Song. Rem tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan tangan Tom terkikis oleh permukaan jalan. Meski tangannya pulih kembali dalam sekejap, Tom menyadari bahwa pengereman sudah tidak mungkin. Ia memutuskan untuk mengikuti alur yang ada. Tom melepaskan pegangan tangannya, namun Bai Song tidak jatuh, seolah bergerak sejajar di udara bersamanya. Gerakan mereka tampak seperti ayunan di udara tanpa penopang. Tom mengangkat bahu, merentangkan kedua tangan, lalu menutupi matanya dengan kain putih. Ia entah dari mana mengeluarkan cerutu, mengisapnya dengan santai, lalu kembali mengangkat Bai Song. Saat mereka mencapai ujung tanjakan, jalan tersebut berubah menjadi landasan peluncur. Tom dan Bai Song melesat ke langit, meninggalkan orang-orang di bawah yang hanya bisa terdiam menyaksikan. Di bawah cahaya bulan yang besar dan bulat malam itu, sosok mereka terlihat melayang di udara. Dari sudut pandang Wafer, pemandangan itu tampak seperti siluet dua sosok di atas sepeda yang terukir di permukaan bulan, menyerupai adegan dalam film E.T. The Extraterrestrial. Tom dan Bai Song terlihat melayang di udara, siluet mereka seakan tercetak di permukaan bulan. Pemandangan itu membuat ketiga orang di bawah terdiam membisu, seolah waktu berhenti sesaat. Namun keadaan itu hanya berlangsung sekitar 5 detik. Setelah itu, Tom dan Bai Song tiba-tiba jatuh dengan kecepatan luar biasa, seakan mengabaikan hukum gravitasi. Mereka meluncur turun dengan akselerasi yang secara teori tidak mungkin terjadi dalam jarak dan waktu sesingkat itu. Benturan dahsyat pun terjadi. Suara ledakan keras mengguncang udara, memberi kesan seolah seluruh gunung bergetar. Ketiga orang yang menyaksikan di darat bahkan merasa tubuh mereka ikut goyah. Meski demikian, itu hanya ilusi sudut pandang. Yang benar-benar menerima dampak benturan hanyalah Tom dan Bai Song. Di tanah, tercipta sebuah lubang besar yang dalam. Bentuk lubang tersebut secara jelas mengikuti kontur tubuh Bai Song yang saat itu dipegang oleh Tom. Wafer menatap lubang besar itu dengan wajah kebingungan. Ia merasa semakin tidak mampu memahami apa sebenarnya yang terjadi dalam perang cawan suci. Alexander dan Hephaestion, yang sebelumnya bersiap bertarung, juga mengalihkan pandangan mereka ke arah lubang tersebut. Dengan ragu, Alexander menyimpulkan bahwa kemungkinan besar yang baru saja jatuh adalah seorang servant. Beberapa detik kemudian, sebuah tangan berbulu biru muncul dari dalam lubang dan mencengkeram tepiannya. Tangan itu milik Tom. Ia berusaha menarik tubuhnya keluar dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap memegang Bai Song, mencoba memanjat keluar dengan kaki-kakinya yang pendek. Melihat pemandangan itu, Wafer menelan ludah dan tanpa sadar mundur selangkah. Dampak kekuatan yang dilepaskan hanya dari pendaratan mereka saja terasa lebih dahsyat dibandingkan pendaratan Alexander sebelumnya, seolah gunung itu sendiri bergetar. Berbeda dengan Wafer yang ketakutan, Alexander justru semakin bersemangat. Setelah kebingungan singkat, hasrat bertarungnya melonjak tajam. Namun, ketika Tom benar-benar muncul sepenuhnya dari dalam lubang, Alexander terdiam sejenak dan mempertanyakan apa yang ia lihat, seekor kucing. Hephaestion juga diliputi keraguan. Awalnya, ia mengira Bai Song lah servant yang menunggangi seekor kucing, meskipun pemikiran itu sudah terasa aneh. Namun kini jelas terlihat bahwa kucing itu keluar lebih dulu dan bahkan berusaha menarik manusia tersebut keluar dari lubang. Siapa servant yang sebenarnya menjadi sulit ditentukan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kucing dan manusia itu jatuh dari langit dengan kecepatan supersonik dan menghantam tanah secara horizontal. Namun setelah benturan mengerikan tersebut, Bai Song tampak tidak memiliki luka sedikit pun. Dengan pemahamannya tentang ketahanan seorang penyihir, Hephaestion tahu bahwa hampir mustahil bagi seorang mage biasa untuk selamat dari benturan seperti itu, apalagi tanpa cedera sama sekali.
Fakta ini membuatnya menyadari bahwa Bai Song jelas bukan orang biasa. Sementara itu, Bai Song terduduk di tanah sambil terengah-engah, bersumpah bahwa dirinya masih hidup. Kakinya gemetar hebat saat mengingat momen benturan tersebut, karena pada saat itu ia benar-benar merasa ajalnya telah tiba. Ia bersyukur tidak mengalami luka apapun dan menyadari bahwa keselamatannya kemungkinan besar karena keberadaan Tom di sisinya. Ia juga menyadari bahwa manusia normal tidak mungkin mengalami akselerasi sebesar itu hanya dari ketinggian puluhan meter. Saat Bai Song memanggil nama Tom, tubuh Tom tiba-tiba menegang dan bergetar jelas terlihat. Ia dengan cepat menyembunyikan kedua tangannya ke belakang, tersenyum canggung dengan sopan, menundukkan pandangan ke tanah, dan bergoyang kecil seolah berusaha bersikap biasa saja. Melihat reaksi tersebut, Bai Song tidak tahu harus berkata apa dan hanya menenangkannya. Ketika ia berdiri, pandangannya langsung bertemu dengan ketiga orang di sekitarnya, dan suasana pun berubah tegang. Bai Song menyadari bahwa ia telah tanpa sengaja memasuki medan pertempuran dan menghentikan konfrontasi yang sedang berlangsung. Seluruh perhatian kini tertuju padanya. Meski ia merasa dirinya cukup pandai bersosialisasi, berada di bawah tatapan ketiganya membuatnya gugup. Ia mengingat niat awalnya yang hanya ingin mengamati situasi secara diam-diam. Namun keadaan telah berubah, dan kini ia menjadi pusat perhatian. Mengambil napas dalam-dalam dan mengesampingkan harga diri, Bai Song segera bersembunyi di belakang Tom sambil mengamati orang-orang di hadapannya. Dari pakaian mereka, Bai Song dapat mengenali identitas mereka. Dua orang yang sebelumnya berhadapan jelas adalah Alexander dan Hephaestion, sementara pria bertubuh kecil yang gemetar di atas kuda tidak lain adalah Wafer, yang penampilannya sama persis seperti dalam cerita yang ia kenal. Alexander kemudian berseru dengan penuh fanatisme, menyatakan kegembiraannya karena dapat bertemu dua heroic spirit legendaris sekaligus. Ia kembali bersiap untuk bertarung. Melihat itu, Wafer panik dan segera mencoba menghentikannya, memohon agar Alexander tidak gegabah. Namun Alexander menegaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk berpartisipasi dalam perang cawan suci. Dibandingkan Herakles yang enggan melawannya, Bai Song, yang baru saja muncul dengan cara spektakuler, terasa jauh lebih cocok sebagai lawan. Benturan dahsyat yang baru saja terjadi semakin membakar semangat bertarungnya. Menyadari bahwa Alexander bersiap menyerang dan tidak memberinya waktu untuk berpikir, Bai Song segera memerintahkan Tom untuk bersiap menghadapi pertarungan. Dengan suara tegas, Bai Song memanggil Tom dan menyatakan kesiapan mereka untuk bertarung. Setelah menerima instruksi dari Bai Song, Tom langsung menyadari bahwa dirinya diminta untuk bertarung. Jantungnya seketika menegang dan kegelisahan memenuhi pikirannya. Ia merasa sangat tertekan, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menolak perintah tersebut. Baru saja sebelumnya, ia melakukan aksi gila yang membuat Bai Song menghantam tanah dengan keras. Jika sekarang ia memilih kabur, bukan hanya hadiah kue yang akan lenyap, tetapi ia mungkin juga harus benar-benar angkat kaki. Tom meneguhkan tekadnya. Ia menegangkan seluruh tubuhnya dan berdiri kaku seperti palu. Ia berbalik menghadap Alexander, yang sudah siap untuk bertempur. Namun begitu melihat lawannya, Tom sempat terdiam. Sosok di depannya terlihat jauh lebih pendek dari yang ia bayangkan. Tom mulai menilai situasi. Lawan di hadapannya tampak jauh lebih pendek dibandingkan orang yang ia banting dan hajar kemarin. Dari situ, kepercayaan dirinya langsung melonjak. Rasa nyeri di punggungnya seolah menghilang, dan kekakuan di kakinya pun lenyap. Tom mungkin tidak pandai bersikap gagah, tetapi dalam hal menindas yang lebih lemah dan takut pada yang lebih kuat, ia merasa sangat ahli. Dengan penuh percaya diri, Tom menoleh ke arah Bai Song, menyeringai, lalu mengacungkan ibu jari kanannya ke arah Alexander secara terbalik. Sebuah efek suara seolah terdengar.
Ia menopang paha Bai Song dengan tangan kiri, lalu menepuk perutnya sendiri dengan tangan kanan sambil tertawa mengejek Alexander dengan tawa khasnya. Alexander, yang sebelumnya penuh semangat tempur, langsung merasa tidak senang melihat sikap Tom. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami maksud gerakan itu, ia dapat merasakan bahwa dirinya sedang dihina oleh seekor kucing. Bagi seorang pahlawan, hal semacam itu sulit ditoleransi. Listrik biru mulai berputar di sekitar tubuh Alexander. Ia benar-benar terpancing. Ia menantang Tom untuk bertarung secara adil sebagai sesama pahlawan, bersumpah atas kehormatan ayahnya, Zeus. Sambil berbicara, Alexander telah sepenuhnya siap menyerang. Di balik itu, Alexander juga mulai berpikir. Lawan yang akan ia hadapi jelas adalah kucing arogan ini. Namun ia tidak pernah mendengar kisah pahlawan berbentuk kucing. Ia sempat menduga bahwa mungkin kucing ini berasal dari mitologi Mesir, keturunan Dewi Bastet. Sementara itu, Bai Song menelan ludahnya dengan gugup. Ia merasa Tom sedang memperkeruh keadaan. Dengan cepat, ia menepuk bahu Tom agar berhenti mengejek. Dalam pertarungan 1 lawan 1, provokasi semacam itu justru bisa memperkuat musuh. Menanggapi dorongan Bai Song, Tom dengan tenang berjalan menuju Alexander. Pada suatu titik di tengah langkahnya, entah kapan, penampilannya tiba-tiba berubah. Ia kini mengenakan pakaian pendekar pedang Prancis dan memegang sebuah rapier indah di tangan kanannya. Alexander terkejut. Dalam kondisi fokus penuh, ia sama sekali tidak menyadari kapan Tom mempersenjatai dirinya. Tom tiba di hadapan Alexander, berdiri dengan penuh percaya diri, memiringkan kepala, menghadap samping dengan rapier siap di tangan, menandakan kesiapan bertarung. Angin berhembus, sehelai daun jatuh di antara mereka, dan keduanya bergerak hampir bersamaan. Dengan kecepatan yang diberkati petir Zeus, Alexander mengayunkan pedangnya ke arah Tom, begitu cepat hingga sulit ditangkap mata. Namun Tom dengan mudah menusukkan pedangnya dan tepat mengenai sisi pedang Alexander. Teknik pedang yang jauh melampaui dirinya membuat Alexander terguncang. Alexander segera mengubah arah serangannya dan melancarkan tebasan diagonal, tetapi Tom menangkisnya dengan santai. Serangan demi serangan dilancarkan Alexander, namun semuanya dengan mudah ditepis. Secara perlahan, kendali pertarungan berpindah ke tangan Tom. Alexander yang seharusnya menekan justru terpaksa terus mundur. Ia semakin terdesak dan menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki celah untuk membalas. Setiap sudut serangan yang ia coba selalu dipatahkan oleh tusukan sederhana Tom. Yang paling mengejutkan, Tom pada suatu titik mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Tanpa melihat, ia tetap mampu menangkis setiap serangan dengan presisi. Meski jelas mampu mengakhiri pertarungan kapan saja, Tom sengaja mempermainkan lawannya. Rasa malu dan amarah membuat telinga Alexander memerah. Dengan perasaan terhina, Alexander akhirnya bertanya tentang jati diri Tom, mengakui bahwa ia tidak pernah mendengar tentang seekor kucing dengan kemampuan pedang setingkat itu. Awalnya Tom berniat mengabaikannya, tetapi tiba-tiba sebuah ide muncul. Ia menghentikan serangannya, dan seolah sebuah bohlam menyala di atas kepalanya. Ia menunjuk ke arah belakang Alexander. Tanpa curiga, Alexander menoleh ke belakang. Saat itulah Tom menyeringai licik, menjulurkan lidahnya, dan membuang rapiernya begitu saja. Dari belakang, ia mengeluarkan sebuah palu besar dan menghantamkannya langsung ke belakang kepala Alexander. Tubuh Alexander menegang seketika sebelum roboh tak berdaya ke tanah. Setelah itu, Tom menepuk-nepuk tangannya seolah membersihkan debu yang tidak ada. Ia menoleh ke arah Bai Song dan mengacungkan ibu jarinya, seakan mengatakan bahwa misi telah selesai. Suasana di tempat itu seketika membeku, meskipun angin tetap berhembus kencang. Bai Song terpaku, Wafer terpaku,
dan Hephaestion yang sejak tadi berada tidak jauh dari sana juga sama-sama terdiam, tak mampu bereaksi atas apa yang baru saja terjadi. Tom berdiri dengan kepala terangkat tinggi, sikapnya jelas seperti sedang menunggu pujian. Bai Song terdiam beberapa saat sebelum akhirnya sadar kembali dan mengacungkan ibu jarinya sambil memuji singkat, mengatakan bahwa Tom benar-benar luar biasa. Selain dua kata itu, Bai Song tidak mampu menemukan ungkapan lain untuk menggambarkan apa yang baru saja ia saksikan. Ia memang berharap Tom bisa mengimbangi Alexander, mengingat lawannya adalah seorang servant, tetapi ia sama sekali tidak menyangka bahwa Alexander akan dikalahkan begitu cepat dan tumbang hanya dengan satu serangan. Bai Song menyadari bahwa ia telah sangat meremehkan karakter kucing yang selama ini tampak konyol itu. Meskipun cara Tom mengalahkan Alexander terkesan curang dan tidak sportif, kemenangan tetaplah kemenangan. Dari kejadian itu, Bai Song akhirnya memahami dengan jelas bahwa kombinasi dirinya dan Tom memiliki kekuatan yang cukup untuk menumbangkan seorang servant. Mendengar pujian dari tuannya, Tom langsung tenggelam dalam lamunan tentang hadiah apa yang akan ia terima. Di atas kepalanya, seolah muncul bingkai bayangan berisi makanan. Awalnya ia membayangkan satu pai apel, lalu pikirannya berkembang menjadi dua. Air liur pun menetes dari sudut mulutnya, dan ia mengecap bibirnya beberapa kali, seakan sudah bisa merasakan rasanya. Di sisi lain, Wafer memandang tubuh Alexander yang tergeletak dengan perasaan hampa. Ia bergumam dengan gemetar, mempertanyakan apakah Reader benar-benar telah mati. Namun, Hephaestion segera menegurnya dengan nada meremehkan, menegaskan bahwa jika Reader benar-benar mati, tubuhnya pasti sudah menghilang. Setelah itu, perhatian Hephaestion sepenuhnya tertuju pada Tom. Amarah yang sulit dijelaskan mulai memenuhi hatinya. Jika rajanya sendiri diperlakukan dengan cara sehina itu, maka tidak ada lagi yang bisa disebut sebagai kehormatan. Ia mengakui bahwa kucing di hadapannya memiliki kekuatan luar biasa, cukup kuat untuk mempermainkan Alexander atau bahkan dirinya. Jika Alexander dikalahkan secara adil, mungkin ia tidak akan begitu marah. Namun kenyataannya, Tom sama sekali tidak peduli pada kehormatan. Ia membuang harga diri demi kemenangan dengan cara licik, meskipun sebenarnya ia mampu menang dengan kekuatan murni. Dengan teriakan keras, Hephaestion memanggil Tom. Kilatan petir merah menyelimuti tubuhnya, dan aura berbahaya langsung memenuhi area tersebut. Wafer yang berada di dekatnya hampir terlempar dari kudanya karena terkejut. Dalam situasi ini, ia tak lagi bisa ragu. Alexander memang belum mati, tetapi dalam kondisi tak sadarkan diri, ia sama sekali tidak mampu melindungi Wafer. Terjebak di tengah pertempuran antar servant, Wafer bisa saja terbunuh oleh dampaknya. Saat suara petir menggema, Tom yang sebelumnya masih melamun tentang makanan tersentak kembali ke kenyataan. Ia berbalik dan mendapati seorang servant lain telah menghunus pedang ke arahnya. Meski begitu, Tom tidak terlalu gentar. Dalam pandangannya, wanita itu memang lebih tinggi dari Alexander, tetapi masih lebih pendek dibandingkan orang pertama yang pernah ia kalahkan. Itu berarti, menurut perhitungannya, ia masih bisa mengatasinya. Tanpa banyak berpikir, Tom kembali melirik Bai Song dengan penuh percaya diri, berniat menggunakan strategi yang sama. Dalam pikirannya, Hephaestion bukanlah musuh berbahaya, melainkan sekadar hadiah berjalan. Jika ia bisa mengalahkannya, imbalannya pasti akan bertambah. Tom melangkah maju dan berhenti sekitar 10 meter dari Hephaestion. Ia kembali mengambil sikap bertarung dengan kaki terbuka lebar, senyum penuh kepercayaan diri terpampang di wajahnya, rapier terangkat siap menyerang. Namun pada saat itu, langit tiba-tiba dipenuhi awan merah gelap, kilatan petir merah yang menyeramkan terus menyambar. Dengan suara ledakan keras, sebuah kereta perang yang ditarik oleh dua naga tengkorak bersayap menghantam tanah.
Dampaknya membuat tanah retak dan bergetar hebat. Tanpa berkata apa-apa, Hephaestion melompat ke atas kereta dan menggenggam kendali dengan tangan kirinya. Ia sangat menyadari bahwa dalam pertarungan jarak dekat menggunakan pedang, ia sama sekali bukan tandingan Tom. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menang adalah menggunakan kekuatan tempur yang benar-benar menghancurkan sejak awal, yaitu Noble Phantasm miliknya. Melihat pemandangan itu, keberanian Tom langsung menyusut. Tubuhnya tampak mengecil, kakinya mulai gemetar, dan suaranya melemah. Ia menelan ludah, lalu menoleh ke arah Bai Song sambil menunjuk dirinya sendiri dan kemudian menunjuk ke arah kereta raksasa tersebut, seolah bertanya apakah ia benar-benar diharapkan menghadapi benda sebesar itu. Meskipun Bai Song sendiri mulai merasa ragu, ia tetap mengacungkan ibu jarinya sebagai bentuk dukungan. Tom kembali menghadap kereta yang diselimuti petir merah. Ia merenung sejenak dan dengan tegas menyimpulkan bahwa tidak mungkin seekor kucing malas sepertinya bisa menghadapi hal semacam itu. Saat Hephaestion berteriak untuk mengakhiri semuanya dan melempar kendali, kereta itu melayang sesaat sebelum melesat lurus ke arah Tom. Tanpa ragu sedikit pun, Tom langsung membuang pakaian pendekar pedang dan rapiernya. Ia berbalik dan mulai melarikan diri secepat mungkin. Nalurinya dalam menentukan mana yang harus dihadapi dan mana yang harus dihindari bekerja dengan sangat baik. Ia tahu bahwa makanan lezat hanya bisa dinikmati jika ia tetap hidup. Jika ia terluka parah sekarang, mungkin ia tidak akan pernah bisa makan dengan tenang lagi. Namun, entah karena alasan apa, saat Tom mulai berlari, kakinya terasa seperti menginjak minyak. Ia berlari di tempat selama beberapa detik tanpa bergerak sedikit pun. Baru ketika kereta semakin mendekat, ia berhasil melesat ke depan. Sayangnya, ia tetap terlambat. 2 detik kemudian, kereta itu berhasil menyusulnya. Tanduk tajam naga tengkorak yang menarik kereta itu menancap tepat di pantat Tom. Saat tertusuk, Tom refleks meloncat ke depan. Tubuhnya melayang di udara sambil tetap melaju dengan kecepatan konstan, dan pada saat yang sama, ia menjerit dengan suara tinggi penuh rasa sakit, memecah udara malam. Tom melayang di udara dengan kecepatan konstan selama 5 detik penuh sebelum akhirnya kembali menyentuh tanah dan langsung berlari ke depan, berusaha menghindari kereta perang yang dikendalikan Hephaestion. Namun usahanya tampak sia-sia. 8 kaki naga penarik kereta jelas lebih cepat daripada 4 kaki, dan yang terpenting, kereta itu memiliki 2 roda yang membuat kecepatannya semakin mengerikan. Tom menoleh ke belakang dan melihat kereta kembali mendekat. Jarak di antara mereka terus menyempit, dan pantatnya tampak hampir kembali menjadi sasaran. Terkejut, Tom segera mengayunkan kakinya ke depan dan menggantungkan tubuhnya di udara, lalu beralih dari berlari dengan 4 kaki menjadi berlari menggunakan kedua tangannya. Dengan cara itu, ia berhasil menciptakan jarak dari kereta. Hephaestion terkejut dan berteriak penuh amarah. Ia awalnya berniat menghancurkan Tom begitu kereta berada dalam jangkauan, tetapi kini Tom justru berhasil mengunggulinya hanya dengan menggunakan tangan. Ia belum pernah mendengar adanya heroic spirit berbentuk kucing yang memiliki kecepatan semacam itu. Jika Tom berlari secepat itu dengan seluruh kekuatannya, Hephaestion mungkin masih bisa menerima kenyataan tersebut. Namun yang membuatnya benar-benar marah adalah fakta bahwa Tom melakukannya hanya dengan kedua tangannya. Pada saat itu, Hephaestion merasakan kembali ketidakberdayaan yang pernah ia alami saat menghadapi Alexander dan Tom sebelumnya. Sejak awal ia yakin akan menghadapi lawan tangguh dalam perang cawan suci, tetapi ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan eksistensi seaneh Tom. Sementara itu, Tom juga menyadari bahwa jarak antara dirinya dan kereta semakin menjauh. Kepercayaan dirinya kembali melonjak. Ia mulai tertawa dan menoleh ke belakang, memandang Hephaestion dengan sikap meremehkan. Wajah Hephaestion menggelap melihat sikap tersebut.
Belum puas, Tom bahkan memutar tubuhnya sepenuhnya untuk menghadap Hephaestion. Ia meletakkan ibu jarinya di pelipis, mengibaskannya sambil menjulurkan lidah, sepenuhnya masuk ke mode mengejek sambil bersenandung dengan nada provokatif. Namun kegembiraannya tidak bertahan lama. Dalam keadaan tidak waspada, Tom menabrak sebuah pohon besar dengan kepala lebih dulu. Tubuhnya tertancap di batang pohon seperti tersangkut, dan butuh usaha keras baginya untuk melepaskan diri. Setelah itu, ia duduk di tanah sambil menggelengkan kepala, dengan bintang-bintang berputar di atas kepalanya. Melihat Tom menabrak pohon, mata Hephaestion berbinar. Meski merasa kejadian itu sangat absurd, ia sama sekali tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia menarik kendali kereta dan memutar arah, lalu terbang naik hingga ketinggian puluhan meter, menjauh sekitar 100 meter dari Tom, sambil mulai mengumpulkan kekuatan. Dengan penuh keyakinan, Hephaestion menyatakan bahwa ia telah mendapat izin dari masternya untuk menggunakan Noble Phantasm. Ia menyebut tempat itu sebagai makam bagi nyawa kedua, atau lebih tepatnya, nyawa kedua seekor kucing. Petir merah menyelimuti seluruh kereta, membuat langit di atas area sekolah berubah menjadi merah menyala. Dari kejauhan, wilayah tersebut tampak seolah memperlihatkan keberadaan perang cawan suci secara terang-terangan kepada seluruh kota Fuyuki. Hephaestion meneriakkan nama Noble Phantasm-nya, memerintahkan petir merah untuk menghancurkan segalanya. Setelah itu, ia menarik kendali, dan kereta yang diselimuti kilat merah melesat lurus ke arah Tom. Pada saat itu, Tom baru saja pulih dari rasa kaku akibat benturan. Melihat kereta meluncur ke arahnya, ia membuka mulut lebar-lebar dan menjerit keras. Matanya melotot, dan ketakutannya begitu besar hingga seolah-olah jiwa, tubuh, dan matanya terpisah dalam lapisan yang jelas. Namun keadaan itu hanya berlangsung sesaat. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Tom kembali menyatu dan mulai mencoba menghindar. Ia berlari ke kiri pohon, lalu tiba-tiba merasa tidak tepat dan berbalik ke kanan. Namun, berdasarkan pengalamannya sebelumnya, serangan seperti ini hampir mustahil untuk dihindari begitu sasaran telah terkunci. Akhirnya, Tom kembali ke depan pohon. Dengan cepat, ia menggali sebuah liang kubur yang pas dengan tubuhnya sendiri. Ia mengeluarkan kertas dan pena, menuliskan kata-kata terakhirnya, lalu meletakkannya di samping lubang. Saat kereta semakin mendekat, Tom tetap tenang. Ia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan mengisapnya dengan santai. Melihat Tom sempat bangkit dan mencoba kabur, Hephaestion hampir mengira serangan ini sia-sia. Ia bahkan sempat terpikir untuk menghentikan Noble Phantasm, khawatir Tom memiliki trik tersembunyi seperti sebelumnya. Namun saat ia melihat Tom justru kembali dan memilih menerima hantaman, perasaan terhibur muncul dalam hatinya. Tanpa ragu, ia melanjutkan serangan. Dengan suara ledakan dahsyat, kereta menghantam Tom secara langsung. Di bawah benturan kereta dan hujan petir merah yang menghancurkan, Tom musnah dalam sekejap. Pohon besar di belakangnya pun hancur berkeping-keping. Saat kereta melintas, abu Tom jatuh tepat ke dalam liang kubur yang baru saja ia gali. Tanah yang ia gali sendiri menutup makam tersebut, seolah meniadakan seluruh jejak keberadaannya. Sebagian batang pohon yang tersisa berdiri tegak di depan kubur, membentuk sebuah batu nisan darurat. Semuanya terlihat begitu sempurna, seakan telah diatur sebelumnya. Hephaestion tertawa puas setelah menghancurkan Tom. Ia terbang beberapa puluh meter sebelum memperlambat keretanya dan berbalik arah. Melihat hasil serangannya, ia merasakan kepuasan yang tulus. Sebelumnya, ketenangan Tom sempat membuatnya gelisah, tetapi kini ia yakin bahwa ia hanya terlalu banyak berpikir. Kucing itu ternyata hanya sejauh ini kemampuannya. Setelah itu, Hephaestion mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Bai Song,
menyatakan bahwa giliran berikutnya adalah dirinya. Meskipun ia tidak merasakan aura servant lain, ia yakin Bai Song bukan manusia biasa. Jika ia manusia biasa, mustahil ia masih hidup setelah jatuh sebelumnya. Melihat dirinya menjadi sasaran berikutnya, Bai Song langsung panik. Ia hendak menggunakan command spell untuk memanggil Tom kembali, tetapi pada saat itu ia menyadari bahwa makam Tom telah menghilang tanpa jejak. Tom berdiri di sana, tampak baik-baik saja, seolah tidak pernah terjadi apapun. Setelah kembali ke wujud normalnya dari kondisi menjadi abu, Tom segera mendengar teriakan kesal yang familiar. Ia menoleh dan melihat Hephaestion masih mengendalikan keretanya, bersiap menyerang Bai Song setelah sebelumnya menghancurkannya. Melihat hal itu, Tom merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, sementara suhu di sekitarnya seolah meningkat. Dalam pikirannya, Tom menyadari bahwa ia baru offline beberapa detik, tetapi tuannya sudah berada di ambang bahaya. Tanpa membuang waktu, Tom segera menilai keadaan sekitar untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan menyelamatkan Bai Song. Pandangannya tertuju pada sebuah dahan pohon yang tumbang di dekatnya. Senyum licik muncul di wajah Tom ketika sebuah ide terbentuk. Ia mengambil dahan tersebut dan dengan satu kibasan tangan, mengupas kulit serta rantingnya, menyisakan batang lurus dengan percabangan kecil di ujungnya. Tom kemudian mengikatkan tali di salah satu ujung dan mengaitkan ujung lainnya ke tunggul pohon yang hancur sebelumnya. Dalam sekejap, Tom telah menciptakan senjata improvisasi berupa tombak harpun. Dengan tangan kanan menggenggam dahan seperti lembing, Tom membidik ke arah kereta Hephaestion. Kaki kanannya menjejak tanah dengan kuat, lalu ia melompat beberapa kali sebelum melemparkan harpun tersebut. Tombak itu melesat tanpa jeda, dan meski secara logika mustahil mengenai sasaran, harpun tersebut justru mengejar kereta layaknya misil berpemandu. Dalam waktu 3 detik, harpun itu menancap di bagian belakang kereta. Hephaestion yang sempat kebingungan baru menyadari apa yang terjadi ketika tali harpun mencapai batas panjangnya dan menegang sepenuhnya. Kereta itu berhenti mendadak di udara seolah ditahan oleh gaya gravitasi, sebelum akhirnya ditarik jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Hephaestion terkejut dan tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Ia yakin bahwa sebelumnya ia telah menghancurkan Tom hingga menjadi abu dengan Nobel Pantasem miliknya. Secara logika, Tom seharusnya telah tersingkir dari Holy Grail War. Namun dalam hitungan detik, Tom kembali hidup dan bahkan menjatuhkannya dari langit. Bai Song dengan ragu bertanya apakah semuanya telah berakhir, tetapi Hephaestion masih berusaha bangkit dengan tangan gemetar. Ia menatap keretanya dan melihat sebatang kayu tertancap di sana, bukti nyata bahwa serangan Tom lah yang menjatuhkannya. Kebingungan dan keterkejutan menyelimuti pikirannya. Ia tidak bisa memahami mengapa Tom sebelumnya bermain kejar-kejaran dengannya jika sebenarnya ia memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya secara langsung. Dalam benak Hephaestion, Tom tampak seperti makhluk yang melampaui aturan. Ia mengalahkan Alexander dengan satu serangan, berlari lebih cepat dari kereta dengan hanya menggunakan tangan, selamat dari Nobel Pantasem, dan kini menjatuhkannya dari udara. Ia mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar Holy Grail War. Sementara itu, Tom berlari mendekati Bai Song dengan ekspresi puas, lalu menoleh ke arah Hephaestion yang masih berlutut. Sebuah ide muncul di kepalanya, dan Tom dengan sengaja membelakangi Hephaestion, mengangkat pantatnya, dan menepuk-nepuknya sebagai bentuk ejekan. Hephaestion yang mengira Tom akan menghabisinya justru dibuat semakin murka oleh perlakuan tersebut. Saat ia bersiap bangkit untuk melanjutkan pertarungan demi memulihkan kehormatannya, tubuh Hephaestion tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Ia menyadari bahwa tuannya telah menggunakan command spell untuk memindahkannya. Dengan rasa enggan, Hephaestion membatalkan niat bertarung dan menyatakan bahwa ia akan kembali. Sesaat kemudian,
Ia menghilang bersama keretanya dari medan pertempuran. Bai Song memuji Tom dengan penuh kekaguman sambil mengacak-acak kepalanya dan berjanji akan mentraktirnya makan besar. Mata Tom langsung berubah berbentuk makanan. Bai Song mengangkat Tom dan meletakkannya di pundaknya, lalu berjalan menuruni bukit. Meskipun akan lebih cepat jika Tom membawanya, pengalaman sebelumnya membuat kaki Bai Song masih lemas, dan ia bersumpah tidak akan membiarkan Tom menggendongnya lagi. Di lokasi pertempuran, hanya tersisa Wafer yang gemetar di balik kuda Bucephalus dan Alexander yang masih tergeletak tak sadarkan diri sejak awal. Setelah memastikan Bai Song dan Tom telah pergi, Wafer memberanikan diri keluar dan menghampiri Alexander. Ia menampar wajah servantnya untuk membangunkannya. Alexander akhirnya terbangun dengan bingung, menggosok matanya dan melihat sekeliling. Tidak melihat satupun servant, ia bertanya kemana semua orang pergi. Dengan kesal, Wafer menjawab bahwa semuanya telah berakhir dan mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Alexander sebelumnya. Alexander memiringkan kepalanya, lalu mengangguk seolah memahami, meskipun sebenarnya belum sepenuhnya mengerti. Ia berdiri dan membungkuk untuk mengambil pedangnya yang terjatuh. Namun, tepat sebelum tangannya menyentuh gagang pedang, tubuhnya tiba-tiba membeku. Ia tersentak dan mendongak dengan wajah terkejut, akhirnya menyadari makna ucapan Wafer sebelumnya. Alexander berseru dengan suara tidak percaya bahwa semuanya telah berakhir dan bahwa dirinya telah dikalahkan. Melihat keterlambatan reaksi servantnya, Wafer tidak bisa menahan diri untuk menutup wajahnya dengan tangan. Ia bahkan merasa sedikit kasihan dan mulai curiga bahwa pukulan yang diterima Alexander mungkin telah memengaruhi kepalanya. Alexander mencoba mengingat kembali apa yang terjadi. Ia mengingat sedang beradu pedang, lalu melihat sebuah bohlam menyala di atas kepala kucing itu. Setelah itu ingatannya terputus. Saat ia meraba bagian belakang kepalanya, rasa sakit luar biasa menjalar, seolah ia mengenakan topeng penderitaan. Ia menemukan benjolan sebesar setengah kepalan tangan di sana. Alexander mulai menduga bahwa Tom pasti telah menggunakan Nobel Pantasem padanya, meski ia tidak mendengar pelepasan Trunem. Menurutnya, hanya itu penjelasan masuk akal mengapa ia bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Namun, Wafer langsung membantah dengan tegas dan mengatakan bahwa Alexander hanya dipukul pingsan dengan satu serangan. Alexander tampak sulit mempercayainya dan memastikan bahwa benjolan itu memang disebabkan oleh sebuah tongkat. Wafer mengangguk sebagai jawaban. Meski heran mengapa servant yang menggunakan pedang justru menjatuhkannya dengan tongkat, Alexander tidak terlalu memikirkannya. Yang lebih mengganggunya adalah kenyataan bahwa ia kalah begitu saja tanpa bisa mengingat proses kekalahannya, sesuatu yang sulit diterima oleh siapapun. Karena tidak bisa mengingat momen saat dirinya tumbang, perhatian Alexander kembali tertuju pada Hephaestion, servant yang sebelumnya hendak ia lawan. Namun kini, bukan hanya Bai Song dan Tom yang menghilang, Hephaestion pun sudah tidak ada di tempat. Alexander pun bertanya dengan santai mengenai keberadaan servant yang wajahnya sangat mirip dengannya. Wafer menjawab bahwa servant tersebut juga telah dikalahkan oleh kucing itu. Mendengar hal tersebut, Alexander terdengar sedikit kecewa. Ia sebenarnya menantikan pertarungan melawan setiap servant dalam Holy Grail War. Kesempatan untuk bertarung dengan para pahlawan dari berbagai era adalah sesuatu yang membuat darahnya mendidih sejak awal pemanggilannya. Namun sekarang, tampaknya ia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Wafer kemudian menjelaskan bahwa Hephaestion sebenarnya baik-baik saja. Setelah memukuli mereka berdua, Tom pergi bersama orang yang bersamanya. Ia menunjuk ke arah kepergian Bai Song dan Tom. Mendengar ini, Alexander dipenuhi tanda tanya. Ia mulai bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan kucing tersebut. Alexander merenung. Kucing itu muncul tiba-tiba, mengacaukan pertarungannya dengan Hephaestion,
lalu mengalahkan mereka berdua, dan setelah itu pergi begitu saja. Ia mulai memikirkan kemungkinan bahwa Tom tidak sekadar ingin mengalahkan Servant, melainkan ingin menaklukkan mereka semua tanpa pertumpahan darah dan mendominasi Holy Grail War. Pikiran itu membuat pupil Alexander menyempit. Semakin dipikirkan, semakin masuk akal baginya. Seorang penakluk sejati. Jika memang demikian, maka Tom adalah raja besar dalam sejarah manusia. Alexander sendiri ingin menjadi penakluk seperti itu, dan kesadaran tersebut justru membuat hatinya bergetar oleh kegembiraan. Sementara itu, di tempat lain, Tokiomi duduk di ruang kerjanya sambil mendengarkan laporan waktu nyata dari Kirei, yang diperoleh melalui assassin. Ia terdiam, pikirannya perlahan menjadi kacau. Jika sabar tidak berada di sisinya, mungkin ia tidak akan mampu menjaga ketenangannya. Setelah beberapa saat, Tokiomi akhirnya berbicara dengan perasaan yang rumit. Ia mengulangi laporan tersebut untuk memastikan kebenarannya. Seekor kucing mengangkat seorang pria ke udara, berputar, lalu menukik dengan kecepatan supersonik dan menciptakan kawah berbentuk kucing yang memegang manusia. Kemudian kucing itu menjatuhkan Servant dengan tongkat kayu yang entah berasal dari mana. Kirei membenarkannya. Tokiomi melanjutkan, memastikan bahwa kucing tersebut juga memenangkan perlombaan melawan kereta Servant lain dengan hanya menggunakan kaki depannya, melayang di udara sambil mengejek dengan menjulurkan lidah, menggali kuburnya sendiri, sengaja dihantam hingga jatuh ke dalamnya, lalu tanah menutupinya secara sempurna dengan papan kayu sebagai nisan. Kirei kembali mengiyakan. Ia lalu memastikan bagian terakhir, kucing itu hidup kembali, menggabungkan dahan pohon dan tali, lalu melemparkannya untuk menjatuhkan kereta Servant lain dari udara. Kirei kembali menjawab bahwa itulah yang terjadi. Tokiomi meneguk anggur merahnya sambil menatap riak di permukaannya. Riak itu mencerminkan perasaannya yang kacau. Jika harus dirangkum dalam satu kata, semua ini terasa absurd. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah mendengar rangkaian kejadian seaneh ini. Andai kata-kata tersebut tidak berasal dari murid kepercayaannya, ia pasti akan menertawakannya. Namun karena laporan itu datang dari Kirei, ia tidak meragukan kejujurannya. Dengan demikian, masalahnya pasti terletak pada Servant milik Kirei. Setelah hening sejenak, Tokiomi akhirnya bertanya dengan nada serius apakah assassin telah minum terlalu banyak. Mendengar ucapan Tokiomi, Kirei terdiam sejenak dan dengan tenang mempertimbangkan kemungkinan bahwa assassin miliknya telah diam-diam meminum anggur merah kesayangannya. Namun, kesimpulan yang ia capai sangat jelas, hal itu mustahil. Selain karena assassin baru saja dipanggil dan fokus pada kepentingan praktis Holy Grail War, tidak ada Servant yang akan diam-diam mencuri minuman keras. Terlebih lagi, assassin milik Kirei adalah Okita Soji, seorang pendekar pedang Jepang, yang jelas tidak memiliki selera terhadap minuman keras barat yang disukai Kirei. Mengenai gurunya, Tokiomi, meskipun tidak pernah diucapkan secara terang-terangan, Kirei sangat menyadari bahwa selera alkohol Tokiomi tergolong buruk. Jika Tokiomi bahkan tidak akan meminum koleksinya sendiri secara diam-diam, maka semakin tidak mungkin assassin mencuri minuman tersebut. Mendengar jawaban Kirei, Tokiomi merasakan sedikit kekesalan. Ia yakin bahwa seluruh persiapannya untuk Holy Grail War telah sempurna. Ia bahkan telah bersusah payah memperoleh kulit ular sihir pertama dari lembah dua sungai demi mengamankan posisi kemenangan. Namun entah mengapa, segala sesuatu, mulai dari pemanggilan heroic spirit miliknya dan milik muridnya, hingga pengumpulan informasi, berjalan menyimpang dari rencana. Tokiomi yakin satu hal, kekacauan ini bukan kesalahannya. Pasti ada sesuatu yang salah dengan Holy Grail War kali ini. Bahkan, situasinya sampai membuatnya sempat mempertimbangkan untuk menyerah dan menghentikan partisipasinya, lalu memusatkan perhatian pada persiapan Holy Grail War kelima demi generasi berikutnya. Namun,
Tepat ketika keputusan itu hampir diambil, Tokiomi menguatkan tekadnya untuk tetap melanjutkan perang. Bagaimanapun, masih ada kemungkinan untuk menang. Melihat Tokiomi terdiam, Kirei mengajukan saran lain, mengirim assassin untuk melancarkan serangan mendadak terhadap Reader. Menurutnya, jika dilakukan sekarang, ada peluang untuk menghabisi Reader dalam satu serangan. Usulan itu justru memunculkan keraguan yang kuat di mata Tokiomi. Keraguan tersebut bukan ditujukan pada Kirei, yang sepenuhnya ia percayai, melainkan pada servant assassin itu sendiri. Assassin tersebut bahkan tidak ahli dalam menyembunyikan keberadaannya. Jika dikirim untuk membunuh Reader, ada kemungkinan besar sistem pendukung hidupnya akan bermasalah, berujung pada kondisi fatal yang konyol dan kematian yang sia-sia. Jika hal itu terjadi, keunggulan Tokiomi dalam Holy Grail War akan lenyap sepenuhnya, sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia terima. Oleh karena itu, Tokiomi menolak usulan tersebut dan memutuskan bahwa tugas assassin tetaplah pengintaian sebanyak mungkin. Di sisi lain, Bai Song telah kembali memasuki area pusat kota dengan Tom yang kembali melilit lehernya. Dibandingkan siang hari, malam terasa jauh lebih baik karena udara lebih sejuk. Tom tidak merasa tercekik, apalagi Bai Song memperlakukannya lebih seperti rekan daripada sekadar peliharaan, dan entah mengapa, kondisi itu terasa cukup nyaman. Saat Tom diam dan tertidur, semuanya masih bisa ditoleransi. Namun begitu ia mulai bergerak, perbedaannya dengan kucing biasa menjadi sangat jelas. Wajahnya saja sudah sangat mencolok. Terlepas dari gerakannya yang sama sekali tidak menyerupai kucing normal, ekspresi wajah Tom yang terlalu beragam dan berlebihan membuatnya benar-benar unik. Kucing biasa mungkin hanya menunjukkan ekspresi galak, pasrah, atau seolah bernegosiasi. Namun Tom memiliki ekspresi yang jauh melampaui itu. Dalam hal ekspresi wajah, Tom bisa disebut sebagai aktor besar di dunia kucing. Perilaku dan logika Tom juga tak kalah aneh. Kadang ia berjalan dengan 4 kaki, tetapi dari pengamatan Bai Song, Tom tampaknya tidak menyukai posisi itu. Sebagian besar waktu, meski Bai Song berusaha membuatnya terlihat seperti kucing normal, Tom justru berjalan dengan 2 kaki. Terutama ketika mereka berjalan berdampingan dan Bai Song berbicara, Tom hampir selalu berdiri tegak. Seolah-olah berjalan dengan 4 kaki terasa terlalu rendah baginya, atau berbicara sambil merangkak dianggap merepotkan. Bai Song belum sepenuhnya yakin, tetapi ia merasa kesimpulan itu cukup masuk akal. Singkatnya, Bai Song menyadari bahwa sangat kecil kemungkinan ia bisa mengajak Tom berjalan-jalan di depan umum seperti kucing biasa. Di sisi lain, Tom sendiri tampaknya juga tidak tertarik keluar rumah. Ia lebih suka bermalas-malasan di dalam. Saat berjalan, Bai Song mengeluarkan dompet milik Ryunosuke. Melihat isi uang yang sangat sedikit, ia merasakan tekanan berat seolah sebuah batu besar menekan dadanya. Masalah makan dan minum saja sudah memusingkan, belum lagi ia telah berjanji mentraktir Tom makanan lezat, yang jelas membutuhkan uang dalam jumlah besar. Sebelum berpindah waktu, ia sudah miskin, dan kini justru semakin terjerat masalah keuangan. Bai Song bahkan sempat menyesal karena tidak memeras wafer sebelumnya sebelum melepaskannya. Namun setelah dipikirkan lagi, wafer tampaknya juga tidak kaya, sehingga niat itu pun dibatalkan. Saat terus berjalan, Bai Song tiba-tiba merasa napasnya semakin sesak. Ia hendak melonggarkan lilitan Tom di lehernya, tetapi ketika menunduk, ia terkejut setengah mati karena kepala Tom tidak terlihat. Setelah diperhatikan lebih saksama, ternyata tubuh bagian atas Tom menempel pada kaca etalase minimarket di belakang mereka. Bai Song telah berjalan sejauh 4 atau 5 meter, menyebabkan tubuh Tom memanjang beberapa meter. Beruntung, tampaknya belum ada orang yang menyadari kejadian itu. Bai Song segera melilitkan tubuh Tom yang memanjang dan menariknya kembali.
Saat hendak melanjutkan langkah, ia mendapati Tom mencengkeram kaca dengan kuat dan menolak melepaskannya. Bai Song menyuruhnya melepaskan pegangan itu. Sebagai jawaban, Tom memberi isyarat agar Bai Song diam, lalu menunjuk ke arah rak makanan diskon di dalam minimarket. Saat itu, seorang pegawai toko tengah memegang setumpuk label setengah harga dan bersiap menempelkannya pada makanan-makanan tersebut. Menyadari kesempatan emas, mata Bai Song langsung berbinar. Namun sebelum ia sempat bersuara, Tom segera menutup mulutnya dan menunjuk ke arah beberapa ibu paruh baya di dekat sana. Bai Song pun mengerti bahwa mereka tidak boleh menarik perhatian siapapun. Ia mengangguk setuju, dan Tom akhirnya melepaskan kaca, kembali melilit leher Bai Song seolah menjadi syal biasa. Bayangan mendapatkan makanan diskon untuk menghemat biaya hidup, dan sekaligus menyamaratkannya sebagai hidangan lesat demi menipu Tom, membuat Bai Song bersemangat. Tanpa membuang waktu, ia mendorong pintu minimarket dengan tekad bulat dan melangkah masuk, langsung menuju bagian makanan. Semua itu demi satu hal, makanan diskon yang akan memungkinkan dirinya dan Tom terus bertahan hidup.